Kali ini saya akan berbagi mengenai review dan juga analisa fundamental mingguan, baik itu minggu lalu dan 1 minggu ke depan dari tanggal 11 sampai dengan 15 Juli. Sebelum kita masuk ke analisa fundamental, perlu saya informasikan dulu jika Anda ingin belajar dan berlatih secara mandiri, sebetulnya tidak perlu Anda kemana-mana, karena di channel YouTube saya sudah banyak video-video yang saya bagikan dan itu saya susun secara teratur dalam bentuk playlist. Anda bisa ke youtube.com/c/nofrisubman/playlist. Dan kalau Anda memang ingin serius melakukan trading yang aman, nyaman, dan menguntungkan, saran saya tonton video ini secara lengkap berurutan dan jangan di-skip-skip. Dari mulai mindset dan psikologi ini, kemudian time management, risk and money management, kemudian juga masuk ke analisa teknikal dari mulai trend, support and resistance, metode entry, sampai juga analisa fundamental. Jadi cukup lengkap. Persoalannya apakah Anda rajin ingin menonton video-video tersebut, dan untuk bisa sukses memang Anda harus berjuang mengalokasikan waktu, tenaga, pikiran, dan juga termasuk dana di dalam belajar dan berlatih. Kemudian kalau Anda mau terhubung di sosial media saya, Anda bisa connect dengan saya di TikTok, user ID-nya Nofrisubman, di IG juga Nofrisubman, demikian juga di Facebook Nofrisubman. Sekarang kita lihat dulu bagaimana sih data-data ekonomi yang dirilis minggu lalu. Secara prinsip saya masuk dulu ke negara Eropa, misalkan tidak terlalu ada berita-berita yang signifikan. Kemudian juga kalau kita bicara Inggris, ini ada beberapa yang menarik. Pertama soal mundurnya Perdana Menteri Inggris, yaitu Boris Johnson, akibat pada saat dulu sebetulnya kasus pertama dia mengadakan pesta, padahal waktu itu sedang hangat-hangatnya COVID. Yang kedua, ini yang menumbangkan pemerintahannya, kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah satu pejabat kepercayaan Boris Johnson ini sendiri, sehingga akhirnya terpaksa mengundurkan diri. Dan efeknya kira-kira ini masuk ke ranah analisa fundamental jika stabilitas politik suatu negara, dan itu pasti ada kaitannya dengan mundurnya Perdana Menteri, mengakibatkan tidak kondusifnya kondisi negara tersebut. Makanya kalau Anda perhatikan secara teknikal, itu pound sterling rata-rata melemah, termasuk juga GBP USD. Salah satunya adalah akibat dari runtuhnya pemerintahan Boris Johnson ini. Dan sampai saat ini belum terpilih Perdana Menteri baru, sehingga recovery dalam kaitannya dengan stabilitas politik bisa cepat terjadi andai kata sudah terpilih Perdana Menteri yang baru. Saat ini calon terkuat adalah mantan Menteri Keuangannya yang justru mempelopori mundurnya sehingga diikuti oleh menteri-menteri yang lain. Jadi efeknya tentunya selama pemerintahan baru belum terbentuk, stabilitas politik di Inggris itu tidak kondusif. Dan bukan hanya masalah itu saja, secara umum kita juga sudah tahu bahwa Inggris mengalami masalah dengan inflasi, dan itu juga banyak dialami oleh negara-negara lain, sehingga efeknya Bank Sentral juga sering dan menaikkan suku bunga secara lebih besar. Itu masalah kedua. Masalah ketiga dari Inggris adalah soal Brexit yang kembali lagi marak dan terjadi perundingan di mana itu akan
menjadi masalah jika Inggris tidak terbiasa dengan keluarnya mereka dari Uni Eropa dan akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya berkaitan dengan Brexit ini. Kemudian juga isu yang lain adalah soal terbunuhnya mantan Perdana Menteri Jepang yaitu Abe. Ini bukan Daniel Abe ya, tapi Abe mantan Perdana Menteri Jepang. Ada pertanyaan yang masuk ke saya dan itu banyak. Apa efeknya terhadap mata uang dolar dan juga yen? Menurut pendapat pribadi saya, tanpa mengabaikan jasa-jasa dari Abe sebagai mantan Perdana Menteri Jepang yang lama, ini tidak akan terlalu efek dalam kaitannya dengan stabilitas politik. Kenapa? Karena memang ini mantan, bukan yang masih menjabat. Sekali lagi, saya tidak menampik jasa-jasa dari Abe yang membuat Jepang saat ini bertahan di tengah-tengah kemunduran ekonomi mereka. Jadi, tidak terlalu ada efeknya karena sebagai mantan tentunya tidak ada kebijakan-kebijakannya yang mempengaruhi baik itu politik dan juga ekonomi Jepang. Beda jika yang terbunuh itu Perdana Menteri yang saat ini menjabat. Dan kalau kita perhatikan di minggu lalu itu ada rilis meeting minute. Ingat, meeting minute ini tidak ada konferensi pers atau tidak ada soal pengumuman suku bunga. Saya melihat bahwa meeting minute ini, The Fed kembali menyatakan bahwa akan melakukan upaya apapun guna menekan inflasi dan mereka memperkirakan akan menaikkan suku bunga 0,5 sampai 0,75% di Juli ini, kurang lebih tepatnya kira-kira Kamis minggu ketiga. Nah, kemudian kalau saya perhatikan target mereka juga suku bunga itu 3,5 sampai 3,75 sampai dengan di akhir tahun. Kemudian juga tetap target mereka ingin inflasi itu hanya 2%. Anda bayangkan saat ini inflasi Amerika 8,6% dan ditargetkan biasanya negara-negara maju itu inginnya 2% saja. Lantas kalau kita perhatikan bahwa pengumuman inflasi di minggu ini akan dilakukan di hari Rabu tanggal 13 Juli jam 7.30 WIB malam. Dan kita langsung saja perhatikan nanti bukan inflasi bulanannya tetapi inflasi tahunannya. Bahwa data terakhir inflasi tahunan Amerika itu adalah sebesar 8,6%. Apakah nanti inflasi tahunan di tanggal 13 Juli di hari Rabu jam 7.30 diumumkan naik kembali atau tetap atau lebih rendah dari sebelumnya? Kalau misalkan lebih rendah dari sebelumnya, itu berpotensi akan membuat ekonomi Amerika tetap dalam keadaan optimis. Kemudian juga di minggu lalu diumumkan 3 data ketenagakerjaan, yaitu upah buruh, kemudian NFP, dan juga unemployment rate atau tingkat pengangguran. Sebetulnya dari 3 data ini semuanya bagus, karena kalau kita bicara upah buruh per jam itu sesuai dengan prediksi, walaupun lebih rendah dari data sebelumnya. Kemudian juga untuk tingkat pengangguran sama seperti prediksi dan juga data sebelumnya. Bahkan untuk NFP hasilnya positif di atas forecast. Artinya walaupun tetap di bawah data sebelumnya, tetapi lebih baik daripada perkiraan atau harapan. Sehingga dengan demikian saya melihat ini membuktikan sampai sejauh ini bahwa tingginya inflasi yang membentuk rekor tertinggi di 41 tahun terakhir itu sejauh ini termasuk kalau saya perhatikan data NFP bulan lalu yaitu di awal Juni tidak terlalu efek atau belum berpengaruh. Sehingga sebetulnya ini ekonomi
ekonomi Amerika, jika kita hubungkan antara ketenaga kerjaan dengan inflasi, efek dari inflasi itu sendiri belum sampai ke tenaga kerjaan karena terbukti bahwa tingkat penganggurannya tidak naik dan memang NFP-nya lebih rendah tetapi masih di atas forecast. Demikian juga dengan upah buruh per jam. Bahkan ada yang sangat optimis bahwa Amerika itu tidak terlalu ada masalah dengan inflasi. Cuma nanti saya juga akan berbagi mengenai ciri-ciri terjadinya perlambatan ekonomi dan memasuki yang disebut dengan krisis ekonomi yang melanda suatu negara dalam video lain. Nah, kemudian kalau untuk minggu ini yang perlu Anda perhatikan di samping pengumuman inflasi dari Amerika di hari Rabu itu adalah banyaknya negara-negara yang mengumumkan soal suku bunga. Dimulai dari New Zealand diperkirakan naik 0,5%. Jangan lupa sekarang kecenderungan dari dunia ini, bank sentralnya adalah menaikkan suku bunga untuk menghadapi inflasi, tetapi kecenderungan kedua juga bahwa kenaikan suku bunga tidak sejalan dengan penguatan mata uang. Kalau kita lihat banyak sekali kasus misalkan kenaikan suku bunga Inggris, kenaikan suku bunga Australia, tetapi tidak membuat mata uang Inggris atau pound sterling, demikian juga Australia menjadi menguat. Karena itu Anda mesti hati-hati kalau misalkan naik 0,5% ini kemungkinan malah membuat dolar New Zealand akan melemah dan ini juga akan diikuti oleh statement dari gubernur banknya. Selanjutnya tadi ini CPI sudah saya bahas. Kemudian juga bahwa Kanada mengumumkan suku bunga dan juga diperkirakan naik 2%. Ini juga perlu menjadi perhatian, jangan sampai Anda langsung overconfidence sesuai dengan textbook atau teori. Kalau suku bunga naik maka mata uang akan menguat. Saat ini belum tentu terjadi seperti itu, walaupun sekali lagi teori-teori mengenai hal tersebut di mana kenaikan suku bunga sejalan dengan kenaikan mata uang itu biasanya terjadi. Untuk data-data yang lain saya perhatikan tidak terlalu penting dan jelas kalau setelah NFP di minggu kedua atau minggu ketiga memang biasanya kalau dalam kaitannya dengan dolar tidak akan terlalu fluktuatif seperti minggu-minggu adanya NFP. Lantas kira-kira bagaimana kesimpulan untuk analisa fundamental minggu ini? Menurut saya tidak ada sesuatu yang baru, yaitu inflasi menjadi isu utama. Kemudian soal rantai pasokan, baik itu energi atau makanan dalam kaitannya dengan Ukraina, Rusia, dan juga soal situasi politik dalam negeri, khususnya untuk negara Inggris. USD secara fundamental masih berpotensi menguat, tetapi juga nanti Anda lihat secara teknikal, menguatnya USD atau dolar indeks berpotensi terjadi koreksi. Bagaimana dengan gold? Sejauh ini berlawanan dengan teori-teori yang ada, di mana kalau inflasi tinggi, biasanya orang masuk ke gold karena gold itu safe haven. Saat ini justru tidak masuk gold tetapi masuk ke dolar indeks karena saking tingginya suku bunga tersebut mungkin saja orang pesimis pada saat terjadi krisis ekonomi akhirnya cash is the king, artinya justru pada saat terjadi krisis atau resesi yang melanda dunia, maka memegang uang cash adalah pilihan utamanya. Karena kalau sampai situasi terburuk terjadi, kita pegang emas juga percuma. Kenapa? Karena belum tentu bisa langsung dibelanjakan. Sedangkan kalau pegang uang cash, misalkan USD, itu bisa langsung dibelanjakan. Itu kira-kira alasan kenapa pada saat inflasi tinggi justru tidak terjadi kebiasaan seperti biasanya, di mana gold bukannya menguat tetapi justru melemah. Dari sumber-sumber yang saya dapat, biaya produksi emas saat ini adalah antara 1.200 sampai 1.300 per troy ounce. Jadi, kalau umpamanya gold ini menurun, maka potensi penurunannya bisa
bisa saja ke 1.500 bahkan 1.400, karena kalau dia turun ke 1.500, 1.400 masih ada keuntungan mengingat biaya produksinya itu sekitar 1.200 sampai 1.300. Tidak ada angka yang pasti. Demikian sharing mengenai analisa fundamental. Salam trading tenang senang, trading yang aman nyaman menguntungkan. Nofri Simanjuntak, terima kasih.